Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Damar Jati Kuntoro. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi atau bisa disingkat dengan PTI dengan NPM 2455017. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengenalan dan evolusi komputer. Yang kedua adalah memori internal. Yang ketiga adalah memori eksternal. Yang keempat, perangkat input dan output. Yang kelima adalah sistem interkoneksi. Baik, materi pertama adalah pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima data, memprosesnya, menyimpan, dan menampilkan hasil sesuai dengan instruksi yang diberikan. Selanjutnya adalah fungsi utama komputer, yaitu input, menerima data dari pengguna, proses, mengolah data menjadi informasi, storage, menyimpan data dan hasil proses, output, menampilkan hasil ke pengguna, kontrol, mengatur semua kegiatan agar berjalan terkoordinasi. Dan untuk selanjutnya adalah dampak dari perkembangan komputer. Dampak positif dari perkembangan komputer ialah pekerjaan lebih efisien, komunikasi global, otomatisasi industri. Dan selanjutnya adalah dampak negatif perkembangan komputer, yaitu adalah ketergantungan teknologi, ancaman keamanan data, pengangguran karena otomatisasi. Dan untuk selanjutnya adalah memori internal. Memori internal adalah media penyimpanan yang terdapat dalam komputer, berfungsi untuk menyimpan data sementara atau permanen selama proses berlangsung. Dan selanjutnya adalah jenis memori dan fungsi karakteristik. Yang pertama adalah RAM atau bisa disebut dengan random access memory, menyimpan data dan instruksi sementara saat komputer aktif. Volatile, data hilang saat mati, akses cepat. Yang kedua adalah ROM, bisa disebut juga dengan read only memory, menyimpan instruksi dasar BIOS untuk menjalankan sistem non volatile, data permanen tidak bisa diubah. Yang ketiga adalah cache memory, menyimpan data yang sering digunakan CPU agar pemrosesan lebih cepat, akses lebih cepat dari RAM, kapasitas kecil. Yang keempat, register, menyimpan data sementara di dalam CPU selama perhitungan kecepatan sangat tinggi, kapasitas sangat kecil. Yang kelima adalah virtual memory, bagian dari hard disk yang digunakan seolah-olah RAM tambahan lebih lambat dari RAM asli, digunakan saat RAM penuh. Untuk selanjutnya adalah cara kerja singkat. Ketika komputer dinyalakan, CPU membaca instruksi dari ROM atau BIOS. Sistem memuat data dari RAM. Saat program berjalan, data sementara disimpan di register dan cache. Bila RAM penuh, sistem menggunakan virtual memory. Memori eksternal. Memori eksternal adalah perangkat penyimpanan di luar sistem utama komputer, digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan berkapasitas besar. Untuk selanjutnya, jenis media penyimpanan, yaitu media teknologi, kapasitas, keunggulan, kelemahan, hard disk drive HDD, piringan magnetik besar 1 TB sampai dengan 20 TB, murah, kapasitas besar, mudah rusak bila terguncang. Solid state drive SSD, chip flash besar 256 GB sampai dengan 4 TB, sangat cepat, tahan guncangan, harga lebih mahal. Flash disk USB, chip flash sedang 8 GB sampai 1 TB, portable, plug and play, mudah hilang atau rusak.
Dan untuk selanjutnya adalah CD, DVD, and Blu-ray. Laser optik kecil sedang murah, mudah dibagikan, mudah tergores. Eksternal HDD atau SSD, eksternal USB atau SATA. Besar backup data, praktis, harga relatif tinggi. Cloud storage, internet tidak terbatas, akses dari mana saja, butuh koneksi internet. Dan selanjutnya adalah tren penyimpanan modern, migrasi ke cloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox, hybrid storage, kombinasi SSD plus HDD untuk efisiensi. NVMe SSD, kecepatan baca atau tulis jauh di atas SSD SATA. Dan untuk selanjutnya adalah perangkat input dan output. Perangkat input, contoh keyboard memasukkan teks dan perintah, QWERTY gaming keyboard. Mouse menggerakkan pointer, memilih objek, optical mouse, touchpad. Scanner mengubah dokumen fisik ke digital, flatbed scanner. Mikrofon merekam suara, mic USB, headset mic. Webcam merekam gambar atau video, Logitech. Laptop cam. Touchscreen, input langsung lewat sentuhan smartphone, tablet. Dan untuk selanjutnya adalah perangkat output. Contoh, monitor menampilkan hasil pemrosesan secara visual, LCD, LED, OLED. Printer mencetak hasil ke media fisik, inkjet. Laser. Speaker mengeluarkan suara, speaker PC, headset. Proyektor menampilkan tampilan ke layar besar, LCD proyektor. Dan untuk selanjutnya adalah sistem interkoneksi. Sistem interkoneksi adalah mekanisme yang menghubungkan komponen utama komputer agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Dan untuk selanjutnya, komponen utama. Komponen fungsi CPU, Central Processing Unit, melakukan pemrosesan utama data dan perintah. Memori utama menyimpan data sementara dan instruksi program. Input atau output menjadi jalur komunikasi antara komputer dan pengguna. Jenis bus system, contoh data bus mengirim data antar komponen CPU ke RAM. Address bus menunjukkan alamat lokasi memori CPU ke memori. Control bus mengatur sinyal kendali seperti read dan write CPU ke perangkat lain. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.